mengembalikan uang sebanyak 20 juta rupiah. Penjabat Kepala Desa Rainaway Kecamatan Koba 5 Kabupaten Malaka bersama 3 wartawan online mediasikan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dengan mantan Sekretaris Desa Rainaway melalui klarifikasi ketiga pihak dalam persoalan pemotongan tunjangan perangkat desa, BPD, RT RW, Linmas, dan operator desa yang berlangsung di kantor Desa Rainaway, Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022. Mediasi yang dilakukan bertujuan untuk mengklarifikasikan indikasi pemotongan insentif atau tunjangan aparat desa, BPD, RT RW, Linmas, dan operator desa yang dilakukan oleh mantan Sekdes Rainaway pada beberapa bulan yang lalu. Yang dimana pemotongan yang dilakukan berbeda dengan kesepakatan bersama, sehingga menimbulkan kecurigaan dari perangkat desa. Situasi saat klarifikasi, awalnya masing-masing aparat desa, BPD, dan bendahara desa mempertahankan pendapatnya terkait pemotongan insentif atau tunjangan yang telah disepakati bersama. Namun, ketika dilakukan pemotongan, tidak sesuai dengan kesepakatan awal tersebut, sehingga muncul kecurangan dan pertanyaan dari perangkat desa yang merasa dirugikan. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, BPD Desa Rainaway, Hendrikus Meo, dalam klarifikasinya mengatakan bahwa pada saat proses pencairan ADD tunjangan kepala desa dan perangkat desa oleh Badan Keuangan Daerah, melakukan pemotongan sesuai tunggakan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp28.472.143 atas ketidakpatuhan masyarakat untuk membayar pajak, sehingga terjadilah tunggakan pajak pada tahun 2021. Oleh karena itu, untuk melakukan pemotongan tunjangan aparat untuk menutupi pos-pos yang ada, terutama dari pajak bumi dan bangunan yang telah disetor oleh masyarakat melalui tim penagih desa, namun terdapat masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetor, sehingga terjadilah tunggakan pajak bumi dan bangunan Desa Rainaway sebesar Rp28 juta lebih tersebut. Kita juga, selain sepakat potong tunjangan untuk tutup pajak, saat itu pun mau terima PAPJ baru. Sehingga kita butuh anggaran makan minum, dan kita sepakat untuk potong lagi tunjangan untuk belanja makan minum. Itu juga melalui kesepakatan bersama, tuturnya. Aparat mereka itu, mungkin bunyi nominal yang disepakati itu berapa waktu itu? Pak itu baca di sini. Saya bisa baca. Ya, Oke, boleh, silakan. Untuk kami kaur 6 orang, 1 orang 1.500.000. Kaur 6 orang ya? Ya. Terus untuk kepala dusun 9 orang, 1 orang 1 juta. Linmas 20 orang, 1 orang 100. RT RW 29 orang, 1 orang 100. Operator 2 orang, 1 orang 250. Jadi totalnya Rp23.400.000. Jadi masih minus pajak PBB Rp5.072.135. Penjelasan klarifikasi juga disampaikan oleh Bendahara Desa Rainaway, Maria Goretti Lawa, yang mengatakan bahwa, selain tunggakan pajak, juga terjadi kesepakatan akomodasi makan minum untuk penerimaan penjabat kepala desa baru. Sehingga, pada saat pembagian tunjangan, dilakukan pemotongan tunggakan pajak, juga untuk melunasi hutang-hutang kontribusi belanja makan minum penerimaan penjabat kepala desa baru. Saya kasih tahu Bapak BPD dan Pak PJ bahwa kita minus banyak. Ini siapa yang tanggung kalau kita potong 1 juta? Makanya dikasih rata, kami kaur 6 orang 1,5 juta rupiah, kepala dusun 1 juta rupiah, Linmas RT RW per orang Rp100.000, operator 2 orang Rp500.000. Sehingga total uang yang dipotong Rp23 juta dan minus 5 juta lebih untuk menutupi kekurangan pajak, pungkasnya. Itu LPM, tapi uangnya kecil dan tidak potong. Mama, untuk mereka punya insentif ini berapa bulan punya? Untuk insentif ini 5 bulan. 5 bulan ya. Yang waktu pembagian itu 5 bulan, untuk 5 bulan punya. Oh, dari keuangan langsung pemotongan. Tinggalkan memang ini 28.472.134 ya. 8 juta sekian, 8.472.134. Terus kalau kita potong 1 juta, pasti minusnya masih banyak sekali. Makanya saya kasih tahu Bapak BPD dengan Pak PD, kalau 1 juta berarti yang sisa minus banyak ini siapa yang tanggung. Makanya dikasih rata, kami kaur 6 orang 1.500.000, kadus 1 juta, Linmas RT RW 100, operator 2 orang, 1 orang 250, totalnya 23, belum melewati ini 3 minus.
5 juta sudah bisa. Sedangkan tunjangannya 28 juta 400. Tunggakannya ini 8 juta 400. Sementara, menurut Bernardus Nge, salah satu perangkat dalam klarifikasinya, mengatakan bahwa kesepakatan bersama waktu itu, disepakati pemotongan pada tunjangan perangkat 1 juta. Namun dalam pemotongan, bukan lagi 1 juta tetapi 1.500.000, sehingga merasa tidak puas. Setahu saya, waktu kesepakatan, kami perangkat 1 juta, dan berdasarkan catatan rincian potongan masih ada sisa uang sebanyak Rp20.016.000, dan untuk tunggakan pajak, itu sudah dipotong. Dan menjadi pertanyaan kami, siapa yang pakai uang pajak itu, ujarnya. Dapat 3.400.000 aparat 15 orang. BPD 1.300.000. Kader 46 orang 2.300.000. Guru PAUD tambah bidang gizi 1.050.000. Total keseluruhannya 28.050.000. Sedangkan pengeluaran untuk penerimaan PJ baru yang tadi Ibu Bendahara katakan itu 8.034.000. Sisa uang yang dikumpulkan atau dipotong dari perangkat yang tadi disebutkan dari atas secara rinci ini 20.16.000. Potongan pajak itu kan sudah diambil, tapi siapa yang pakai itu uang pajak itu? Terus potong kepada perangkat. Menurut tadi katanya sepakat. Kesepakatnya seperti apa? Yang setahu saya sepakat itu kemarin kami 1 juta. 1 juta. Sepakatnya 1 juta dengan catatan seperti ini. Bayar babi, bayar beras dan bon yang lain-lain termasuk uang bumbu dan lain sebagainya. Yang tadi 8.043.000 itu. Tapi sisa uang yang terkumpul itu masih 20.016.000. Masih 20.016.000. Ini terus uang kami yang dipotong. Sementara, menurut Bernardus Nge, salah satu perangkat dalam klarifikasinya, mengatakan bahwa kesepakatan bersama waktu itu, disepakati pemotongan pada tunjangan perangkat 1 juta. Namun dalam pemotongan, bukan lagi 1 juta tetapi 1.500.000, sehingga merasa tidak puas. Setahu saya waktu kesepakatan, kami perangkat 1 juta, dan berdasarkan catatan rincian potongan, masih ada sisa uang sebanyak Rp2.016.000, dan untuk tunggakan pajak itu sudah dipotong, dan menjadi pertanyaan kami, siapa yang pakai uang pajak itu, ujarnya. Pius Mauati, mantan sekretaris Desa Rainawai, ketika memberikan klarifikasinya mengatakan bahwa pemotongan yang dilakukan oleh pihaknya untuk melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) masyarakat Desa Rainawai ke Badan Keuangan Daerah dilakukan untuk dapat memproses semua tunjangan aparat Desa Rainawai, dan apabila tidak lakukan pemotongan, maka dipastikan tunjangan tidak dicairkan sehingga jalan satu-satunya rembuk bersama untuk mengatasi hal itu. Mau ambil tunjangan semua, tapi pajak belum lunas, sehingga saya buat pernyataan di atas materai, supaya tunjangan semua bisa cair. Dan kemarin dalam rapat bersama saya sudah sampaikan bahwa, saya sebagai pemimpin akan bertanggung jawab semuanya. Tapi kasih saya waktu, karena saya masih urus anak saya kaul kekal di Flores, tandasnya. Mauati juga berjanji akan segera mengembalikan hak perangkat yang telah dipotong, namun dirinya meminta kepada perangkat desa untuk bersabar. Ia pun bersedia untuk membuat pernyataan pengembalian uang perangkat yang dipotong, yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, itu harus terjadi. Jadi waktu itu saya ambil alih untuk store ke sana. Jadi sampai di sana menemui sekian dan saya buat pernyataan tentang di atas meterai. Kalau tidak buat seperti itu, maka tunjangan semua tidak cair. Dan itu kemarin saya sampaikan bahwa saya sebagai pemimpin itu saya berani bertanggung jawab. Itu beta langsung tanya. Itu buat surat di atas meterai itu dalam rangka apa? Itu kan di sana masih 18 juta. Tunggakannya. Tunggakan. 28 juta lebih. Ya. Itu tahun berapa punya itu? 2021. Jadi itu pas bendahara udah ada 2 orang lagi tapi full 1 hari kerja. Tapi menurut pengakuan teman-teman yang penagih itu katanya tidak ada. Kita sudah menyelamatkan di sana dan uang cair toh. Nah, ini kan urusan lembaga di dalam rumah tangga ini. Ya betul. Dan ketika saya sampaikan bahwa saya siap untuk mengembalikan, dan mereka kasih saya waktu.
Karena saya lagi anak saya mau terima Besupan. kaul apa ini di Flores harus Sudah. artinya bapak waktu itu sudah mau Klarifikasi berakhir dengan dibacakannya surat pernyataan yang dibuat oleh mantan sekretaris desa Rainawe selaku pihak yang bertanggung jawab dan disepakati bersama perangkat desa selaku pihak korban melalui masukan dan koreksi forum klarifikasi. Surat tersebut juga ditandatangani oleh mantan sekdes sebagai pihak yang bertanggung jawab di atas materai 10.000 dan 4 orang saksi dari perangkat desa dan BPD dan mengetahui penjabat kepala desa. Nama Pius Mawati, jabatan Sekdes Mantan. Alamat Tusulewua RT 01 RW 01. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengembalikan uang sebanyak 20 juta rupiah. Jelas. Adapun uang tersebut akan dikembalikan pada bulan November 2022. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan seterusnya. Dan bila di kemudian hari terjadi hal-hal yang bertentangan dengan surat pernyataan ini, akan Penjabat Kepala Desa Rainawe, Theodorus Seranbria, sebelum menutup acara klarifikasi, mengingatkan perangkatnya yang memiliki telepon genggam atau HP, untuk tidak langsung memberikan informasi keluar, sebelum dilakukan diskusi bersama, ketika persoalan tersebut dapat diselesaikan di dalam lembaga. Slip atau salah paham itu pasti ada, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi saya minta kalau bisa masalah yang bisa diselesaikan, jangan diberitahu keluar dulu, Imbu PJ Kades Rainawe. Metro 7, Fabianus Bria. Lain-lain, laki-laki perempuan, ada slide itu menjadi barang biasa. Saya mohon kepada yang pegang HP, tolong kalau memang ada masalah yang kita omong bersama dulu, jangan keluar dulu. Lalu kan itu.